berwarna putih. Yang sangat putih. Yang sangat putih. Dan rambutnya yang sangat hitam. Dan tidak ada tanda-tanda bekas perjalanan jauh. Tidak dilihat padanya tanda-tanda bekas perjalanan jauh, dan tidak ada seorang pun di antara kami yang mengenalnya sampai ia duduk di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian dia meletakkan kedua telapak tangannya di atas kedua pahanya. Maka dia berkata, "Wahai Muhammad, beritahukanlah kepadaku tentang Islam." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Al-Islam yaitu an tasyhada an la ilaha illallah, yaitu engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dan engkau menegakkan salat dan membayar zakat, berpuasa pada bulan Ramadan, dan berhaji ke Baitullah jika engkau telah mampu melakukan perjalanan." Qala sadaqata, dia berkata, "Engkau benar." Wa ajibna lahu yas'alu wa yusaddiquhu, maka kami pun terheran, dia yang bertanya, dia pula yang menjawab. Dan dia bertanya lagi, "Fa akhbirni anil iman, kabarkan kepadaku tentang iman." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Aku beriman kepada Allah, engkau beriman kepada Allah dan kepada para malaikat, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya dan hari akhir, dan engkau beriman kepada takdir baik maupun buruk." Dan dia berkata, "Engkau benar." Dan dia bertanya lagi, "Fa akhbirni anil ihsan, beritahukan kepadaku tentang ihsan." Maka Rasulullah SAW menjawab, "Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihatnya. Maka jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah yang melihat engkau." Dan dia bertanya lagi, "Fa akhbirni anis saah, beritahukan kepadaku tentang hari kiamat." Maka Rasulullah SAW menjawab, yang ditanya tidak lebih tahu daripada yang bertanya. Kemudian dia bertanya lagi, "Beritahukan kepadaku tentang tanda-tandanya." Maka Rasulullah SAW menjawabnya, jika seorang budak perempuan telah melahirkan tuannya, dan jika engkau melihat orang yang tidak beralas kaki dan tidak berpakaian, miskin, dan para pengembala kambing berlomba-lomba di dalam meninggikan bangunan, kemudian orang laki-laki tersebut pergi, walabitha malian, maka berlalu beberapa waktu, kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Ya Umar, atadri man sa'il?" Wahai Umar, apakah engkau tahu siapa yang bertanya? Maka Umar, qultu, aku menjawab, "Allah wa Rasul a'lam." Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Qala, maka Rasulullah SAW menjawab, "Maka sesungguhnya dia adalah Jibril, datang kepada kalian dan mengajarkan agama kepada kalian." Baik. Ini jelas ya? Ini disebut dengan hadits Jibril. Dia ketika datang kepada Nabi mengajarkan Islam dalam bentuk bertanya. Mengajarkan Islam dalam bentuk bertanya kepada Nabi SAW. Makanya nanti ada faedah dari Syekh Ibnu Utsaimin. Kemudian tadi itu di dalam kalimat watahujjal baita. Al-baita itu mansub karena isqatil khafid. Mansub karena diskotil khafid. Makanya tadi diterjemahkan kamu berhaji ke Baitullah. Kamu haji ke Al-Bait. Jadi nampak dari artinya. Nampak dari artinya. Jadi dia mansub bukan karena maf'ulun bih. Bukan mansub karena maf'ulun bih. Tapi mansub karena dihilangkan alat penjernya.
Dihilangkan alat penjernya. Baca lagi syarahnya. Qala syarih syarhu qawluhu bainama nahnu julusun bainama hiya baina walakin zidat ma fiha wal aslu baina nahnu fama zidat litawkidi wa julusun mubtada'un wa khabaruhu inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa dhata yaumin dhata huna tufidun nakirata ay fi yaumin minal ayyami. Dan ucapannya bainama nahnu julusun, bainama ia asalnya adalah baina, akan tetapi ditambahkan ma padanya dan asalnya baina nahnu. Maka ma di sini ditambahkan untuk sebagai penguat atau penegasan. Baik, Masya Allah. Jadi asalnya itu baina nahnu. Baina nahnu. Kemudian ditambahkan ma untuk menguatkan maknanya. Baina ma nahnu, bahwa ini terjadi betul. Betul-betul terjadi. Ini i'rabnya keterangan dari ma. Ma itu apa kedudukannya? Ma itu zaidah litaukid, tambahan untuk menguatkan. Terus Dan kata julusun yaitu mubtada dan khabarnya adalah inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. baik. Terus kata julusun itu katanya mubtada. Khobarnya adalah inda Rasulillah. Khobarnya adalah inda Rasulillah, yaitu berupa apa? Berupa dzaraf. Berupa dzaraf. Kalau julusun mubtada, berarti dia nakira. Berarti dia adalah berupa apa? Nakira. Apa musawwiknya? Apa yang membolehkan di sini dia berupa nakira? Kalau kita melihat yang kita sudah pelajari di mutammimah, belum ada musawwiknya. Karena musawwik di mutammimah dia disifati iya. Terus Dan kata dzata yaumin bukan. Belum. Maksudnya dia disifati kalau di mutammimah dia diidhofakan, terus dia dikebelakangkan, terus di awal oleh istifham, terus ini musawwik di mutammimah. Jadi kalau kita jadikan inda Rasulillah adalah khobar, berarti tidak ada musawwik. Tapi kalau kita jadikan bainama nahnu itu adalah khobarnya, ada musawwik. Karena dzaraf di depan. Paham kan? Dan itu lebih bagus daripada kita jadikan inda Rasulillah khobar, berarti ada mubtada nakiro tanpa musawwik. Berarti ada mubtada nakiro tanpa musawwik. Lebih bagus kita jadikan bainama nahnu, bainama kan dzaraf. Kemudian julusun itu apa? Khobar. Paham kan? Khobar mubtada. Tapi mubtada muakhar. Mubtada muakhar. Itu yang disebutkan. Bisa juga jadi mubtada itu musawwiknya adalah dzaraf yang dikedepankan. Jadi sebenarnya itu julusun bainama nahnu inda Rasulillah. Jadi sebenarnya itu julusun nakira, kemudian bainama nahnu syibhul jumlah. Syibhul jumlah setelah nakira kan na'at. Berarti dia disifati. Cuman dia dikedepankan karena apa? Dzaraf. Jadi itu sisi kedua. Kalau di i'rab dia sebagai mubtada padahal dia nakira. Baik, terus dan kata dzata yaumin, dzata di sini memberikan faedah nakira, ai pada fi yaumin minal ayyami, yaitu pada hari dari hari-hari. Baik. Maksudnya makna di sini nakira, dzata yaumin, pada suatu hari, tidak ditentukan itu harinya apa. Dia cuma mengabarkan suatu hari kami sedang duduk di sisi Rasulullah. Di sini suatu hari di sini nakira, artinya apa? Tidak tertentu. Tidak dibilang hari itu hari apa, tanggalnya berapa, bulan berapa. Tidak, ini umum. Pokoknya suatu hari. Ini waktu yang majhul. Terus wa tusta'malu fil lughati ala wujuhin muta'addidatin fataratan takunu bima'nan awalan
صاحبة مثل ذات النطاقين أي صاحبة النطاقين. ثانيا وتارة تكون اسما موصولا كما في لغة طي وهم قوم من العرب يستعملون ذات بمعنى التي كما قال ابن مالك رحمه الله وقالتي أيضا لديهم ذات فمثلا يقول بعت عليك بيتي ذات اشتريت أي التي اشتريت. ثالثا وتارة تكون بمعنى النكرة الدالة على العموم كما في جملة الحديث ذات يوم وهذا أغلب ما تستعمل. Baik, ini keterangan apa arti daripada data. Kalau antum dapat nanti di kitab-kitab, ini makna-makna dari zat. Apa kata beliau? Kata zata digunakan pada bahasa dari sisi yang banyak. Kadang dia bermakna, yang pertama itu bermakna pemilik. Pemilik. Contoh zatin nitaqaini yaitu pemilik dua ikat pinggang. Baik. Yang kedua, kadang dia berfungsi sebagai isim mausul. Sebagaimana pada bahasanya qabila toy. Nah, antum melewatkan di mutamimah. Di antara isim mausul adalah du untuk laki-laki, zatu untuk perempuan. Tapi di logonya siapa? Toy. Kalau di yang umum itu zat atau du itu isim asmaul khamsah. Terus dan mereka salah satu dari kabilah Arab yang menggunakan zata dengan makna allati sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu Malik rahimahullah wa qallati aidan ladaihim zata, dan seperti itu juga allati di sisi mereka. Seperti allati juga menurut mereka zatu. Maksudnya maknanya seperti allati. Di sisi orang Toi zatu. Karena du bermakna alladhi di sisi mereka orang Toi. Berarti zatu di sisi mereka seperti allati. Seperti allati. Terus maka contoh dia berkata bi'tu alaika baiti zatu ishtaraitu ay allati ishtaraitu. Aku menjual kepadamu rumahku yang aku beli. Ay allati ishtaraitu, yang aku beli. Jadi zatu bermakna allati di contoh itu. Yang ketiga, kadang dia bermakna nakirah yang menunjukkan keumuman. Sebagaimana pada kalimat hadis zata yaum. Ini dia di hadis ini. Di hadis ini tidak bermakna mausul. Karena Nabi tentunya tidak berucap dengan logonya Toi. Paham kan? Tidak. Iya kan? Jadi dipastikan hadis ini tidak bermakna allati. Karena Nabi tidak berucap dengan bahasanya siapa? Orang Toi. Satu kabilah di Arab. Tidak. Berarti gugur makna mausul. Terus tadi makna yang pertama bermakna apa? Sahib. Bermakna apa? Sahib. Makna sahib maksudnya dia dari asmaul khamsah. Di sini juga tidak. Bukan dari asmaul khamsah di sini. Berarti sisa satu. Ini dia. Nakirah yang bermakna umum. Terus dari ini kebanyakan yang digunakan. إذ طلع علينا رجل الرجل هنا مبهم وهو رجل في شكله لكن حقيقته أنه ملك شديد بياض الثياب أي عليه ثياب بيضاء غير مغبرة شديد سواد الشعر أي أنه شاب لا يرى عليه أثر السفر لأن ثيابه بيضاء وشعره أسود ليس فيه غبار ولا شئث السفر ولهذا قال لا يرى عليه أثر السفر لأن المسافر في ذلك الوقت يرى عليه أثر السفر ويكون أشأث الرأس مغبرا ثيابه غير ثياب الحضر
lakin la yura alaihi atharus safari. Tiba-tiba muncul kepada kami seorang laki-laki. Laki-laki di sini tidak diketahui. Tidak dikenal. Mubham, tidak dikenal. Dan dia laki-laki secara nampak. Akan tetapi hakikatnya dia adalah malaikat. Iya, kan nanti dikatakan oleh Nabi, ini adalah Jibril. Karena malaikat, dia makhluk ciptaan Allah yang diberikan kemampuan untuk merubah wujudnya. Dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Sekarang dia datang kepada Nabi dengan wujud laki-laki. Terus? Mengenakan pakaian yang sangat putih. Padanya pakaian yang putih tanpa debu. Tidak ada debunya. Artinya dibilang sangat putih. Berarti pakaiannya apa? Tidak ada debu. Berarti ini nanti makanya setelahnya nanti bukan musafir ini. Ini orang Madinah. Tapi tidak ada mengenalnya. Itu masalahnya lagi nanti. Terus? Dan rambutnya Sangat hitam. sangat hitam. Annahu syabun, dan dia adalah pemuda. Yaitu dia bentuk sekarang berarti laki-laki ini yang mubham tadi itu adalah anak muda. Karena dibilang rambutnya masih sangat hitam. Kan anak muda yang rambut masih sangat hitam. Terus? Tidak dilihat padanya tanda bekas-bekas perjalanan jauh. Dikenakan pakaiannya berwarna putih dan rambutnya hitam. Dan tidak ada debu yang menempel. Dan rambutnya tidak kusut. Kan dibilang rambutnya sangat hitam, pakaiannya sangat putih. Di pakaiannya tidak ada bekas safar. Di rambutnya tidak ada bekas safar. Karena orang kan biasa jangkan dulu. Sekarang saja orang safar kan antum bisa lihat. Pasti pakaiannya kusut, rambutnya juga apa? Kusut. Iya kan? Sekarang saja orang begitu, apalagi dulu. Terus? Dan ucapan ini la yura alaihi atharus safar, dikarenakan orang yang bersafar yang berpergian jauh pada waktu itu terlihat padanya bekas-bekas perjalanan jauh, seperti rambutnya kusut dan pakaiannya berdebu. Pakaian yang dikenakan orang tersebut bukan pakaian yang orang yang bermukim, akan tetapi tidak diketahui padanya tanda-tanda orang yang melakukan perjalanan jauh. Wala ya'rifuhu minna ahadun walaysa min ahlil madinatil ma'rufina fahuwa gharibun hatta jalasa ila nabi sallallahu alaihi wasallam wa lam yakul indahu liyufjidal ghayata liyufjida wa lam yakul indahu biasa wa lam yakul indahu liyufida wa lam yakul indahu liyufidal ghayata anna julusahu kana mulasiqan linnabi sallallahu alaihi wasallam wa lihadza qala asnadu rukbatayhi ila rukbatayhi wa wada'a kaffayhi kaffay hadzal rajuli ala fakhidhayhi fakhidhay hadzal rajuli wa laysa ala fakhidhayn nabi sallallahu alaihi wasallam wa hadza min shiddatil ihtirami. Masyaallah. Dan tidak ada di antara kami dan tidak ada seorang pun di antara kami mengenalnya. Dia bukanlah penduduk Madinah yang dikenal. Dia adalah orang asing. Baik. Ini yang masalah. Dia orang asing tapi tidak ada bekas safar. Tidak ada bekas safar. Terus? Hingga dia duduk di depan Nabi SAW dan tidak dikatakan di sisinya untuk memberikan faedah al-ghayah, yaitu bahwasanya dia duduk berhadapan dengan Nabi.
Baik, berhadapan. Mulasekon itu berhadapan tapi dekat. Karena lasik itu kalau di bahasa kita isolasi. Itu yang, paham kan? Isolasi apa itu? Isolasi. Lakban. Itu namanya lasik. Berarti dia duduknya ini tanpa jarak dengan Nabi. Jadi Nabi Umar tidak katakan indah. Karena kalau indah di sisi. Kalau indah berarti di sisi. Bisa di belakang, depan, samping. Tapi di sini Umar katakan ilan Nabi. Pakai kata ilah. Itu menunjukkan dia duduk memang sangat dekat dengan Nabi SAW. Terus? Dan ucapan ini asnada rubbatai ila rubbatai wa wada'a kaffaihi. Dia menyandarkan kedua lututnya kepada kedua lutut Nabi SAW. Ini tadi ilah. Nah, dia duduk dekat, menempel dengan Nabi. Sampai menyandarkan lututnya kepada lutut Nabi. Dan meletakkan kedua telapak tangannya, yaitu kedua telapak tangan laki-laki tersebut, di atas kedua pahanya. Yaitu meletakkan di atas dua paha orang tersebut. Orang tersebut. Dia maksudnya dia meletakkan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Maksudnya kedua pahanya sendiri. Bukan kedua tangannya ke pahanya Nabi. Paham kan? Masih di pahanya sendiri. Jadi dia duduk, dia tempelkan lututnya dengan lututnya Nabi. Terus tangannya di atas pahanya. Tangannya di atas apa? Pahanya. Bukan pahanya Nabi. Tapi di pahanya sendiri. Di pahanya sendiri. Terus makanya dibilang setelahnya. Bukan di atas kedua paha Nabi SAW. Dan ini memberikan penghormatan. Baik. Ini merupakan gambaran akan penghormatan yang sangat dari Jibril kepada Nabi kita Muhammad SAW. Karena dia duduk dengan duduk beradab. Duduk dengan duduk yang penghormatan. Yang biasa orang kalau duduk seperti itu berarti duduk penghormatan. Terus? Waqala ya Muhammadu wa lam yakul ya Rasulullah liyuhima annahu a'rabi li'anna al-a'raba yunaduna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam bismihi al-alam wa amma ahlul hadri wa yunadunahu biwasbin nubuwati abir risalati alaihi salatu wassalam. Masya Allah. Terus terjemahkan. Dan dia berkata wahai Muhammad, dan dia tidak mengatakan wahai Rasulullah untuk memberikan sangkaan bahwasanya dia orang Arab Badui. Dikarenakan orang Arab Badui dia memanggil Nabi dengan namanya. Adapun orang yang tinggal di kota maka mereka memanggil Nabi dengan sifat kenabian atau kerasulan. Iya, artinya mereka kalau orang Madinah kota kalau memanggil Nabi mereka bilang ya Nabi Allah, ya Rasulullah. Kalau orang Madinah orang kota. Jadi dia sekarang Jibril menampakkan kalau dia ini bukan orang Madinah. Makanya dia bilang ya Muhammad. Pakai namanya. Terus? Akhbirni anil islami ay ma huwa al-islamu akhbirni anhu. Faqala al-islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Tashhadu ay tuqirru wa ta'tarifu bilisanika wa qalbika fala yakfil lisanu bal la budda minal lisani wa qalbi. Qala Allahu azza wa jal illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Masya. Kabarkan kepadaku tentang Islam, yaitu apa itu Islam? Kabarkan kepadaku. Maka Nabi SAW menjawab, Al-Islam yaitu engkau bersaksi bahwasanya tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, dan engkau mempersaksikan, yaitu mengikrarkan atau mengakui dengan lisanmu dan hatimu. Ini Masya Allah. Jadi kenapa dipilih kata tashhadu?
Padahal kan bisa anta alam. Ya kan? Bisa kan? Al-Islam anta alam an la ilaha illallah wa anna Muhammadan Rasulullah. Kenapa pilihnya kata tashhad? Ini karena maknanya. Karena kata tashhad itu kamu meyakini dan mengakui dengan lisan dan hati. Ini membantah orang-orang Asy'ariyah. Karena orang Asy'ariyah cukup katanya kamu meyakini saja dengan hati. Nah, itu bukan syahadat namanya. Syahadat itu kamu meyakini dengan hati dan mengakui dengan lisan. Karena kalau hanya meyakini dengan hati, Abu Thalib meyakini dengan hati bahwa agama Nabi Muhammad adalah agama yang benar. Tapi dia takut celaan kaumnya sehingga dia tidak ucapkan dengan lisan. Makanya Abu Thalib bukan muslim. Dia kafir. Dia kafir. Meninggal di atas kekafiran. Lawannya munafik. Kalau munafik diucapkan dengan mulut tapi tidak yakini dengan hati. Fidarkil asfali minan nar. Berada dalam tempat paling bawah dari neraka. Jadi ini kenapa dipakai tashhad? Padahal bisa ta'lam. Kamu yakini. Karena kalau ta'lam, yakini saja. Kalau tashhad, yakin dan ucapkan. Makanya dibilang dia bersyahadat. Dia bersyahadat. Apa artinya dia bersyahadat? Dia yakini kandungan syahadatnya dan dia ucapkan la ilaha illallah. Ini kata yang dipilih, Masya Allah. Ini kata yang dipilih. Jadi bersyahadat maknanya itu seperti itu. Kamu yakini dengan hati dan ucapkan dengan lisan. Makanya kata beliau apa? Maka tidak cukup dengan lisan saja, bahkan harus dengan engkau menggandengkan lisan dan hatimu. Harus menggandengkan lisan dan hati. Sebagaimana Allah berfirman, illa man syahida bil haqqi wa hum ya'lamun. Kecuali orang-orang yang mempersaksikan al-haq dan mereka meyakininya. Nah, itu dia. Man syahida, dia persaksikan dengan ucapannya dan dia yakini ucapannya itu. Dia yakini ucapannya. Ini baru bersyahadat. Ini baru bersyahadat. Ini makna syahadat. Nanti ada namanya keharusan syahadat. Kan ada keharusan syahadat, ada makna syahadat. Maknanya ini, yakini dengan hati, ucapkan dengan mulut. Keharusannya nanti disebutkan beribadah dan menjauhi hal-hal yang mencacati ibadah. Terus wa i'rabu la ilaha illallah la ilaha illallah hadhihi jumlatun ismiyatun manfiyatun billah allati linafyil jinsi wa nafyul jinsi a'ammun nafya wasmuha ilaha wa khabaruha mahdhufun wa taqdiru haqqun wa qawluhu illa adatu hasri wal ismul karimu lafdzul jalalati badalun min khabarin la al mahdhufu tidak ditanwin min khabari la al mahdhufu wa laysa khabar al mahdhufi. Nah, jadi kan khabari mudhaf, la mudhafun ilai. Al mahdhufi nah dari khabari. wal ismul karimu lafdzul jalalati badalun min khabari la al mahdhufi wa laysa khabaruha lianna la an-nafiyata lil jinsi la ta'malu illa bin nakirati. Masya Allah. I'rab la ilaha illallah. Nah, sekarang apa i'rabnya la ilaha illallah? Kata beliau, la ilaha illallah ini adalah jumlah ismiyah manfi yang dinafikan dengan menggunakan la nafi lil jinsi. Tahu kan la nafi lil jins? Beramal-amalan inna, ya kan? Menasab isim murafa khabar.
Tapi dengan syarat isimnya harus apa? Isim dan khobarnya harus nakiro. Isim dan khobarnya harus nakiro. Terus? Dan menafikan jenis adalah penafian yang paling menyeluruh. Dan isimnya ilaha dan khobarnya. Jadi isimnya la itu ilaha. La ilaha. Makanya dia mansub tanpa tanwin. Karena dia nakiro terletak langsung setelah la. Terpenuhi syaratnya. Jadi ilaha isimnya la. Terus? Dan khobarnya dihilangkan dan takdirannya adalah hakun. Nah, perhatikan itu. Khobarnya itu adalah dihilangkan. Jadi jangan terjemahkan nanti tidak ada sembahan kecuali Allah. Karena harus memunculkan khobar dalam terjemahan. Khobarnya itu dihilangkan. Takdirnya hakun. Makanya terjemahannya nanti la ilaha, tidak ada sembahan hakun yang berhak disembah. Illallah, kecuali Allah. Paham kan? Makanya selalu ada terjemahannya yang berhak disembah. Karena itu khobarnya. Jangan sampai kita artikan tidak ada sembahan kecuali Allah. Itu berarti salah. Iya, kalau hanya seperti itu berarti semua sembahan yang ada berarti itu Allah. Yang sembah batu itu Allah. Karena kan dia bilang tidak ada sembahan kecuali pasti Allah. Berarti kalau ada yang menyembah batu itulah Allah. Menyembah kuburan itulah Allah. Menyembah malaikat Allah. Menyembah matahari, bulan, bintang Allah. Karena tidak ada sembahan kecuali Allah. Yang benarnya tidak ada sembahan yang hak, yang benar, yang bisa disembah kecuali Allah saja. Berarti yang lainnya tidak benar. Yang benar hanya Allah. Ini takdir penting. Khobarnya karena memang harus la punya khobar. Karena Allah tidak bisa sebagai khobar. Karena dia nanti sebentar akan dikasih tahu. Dia kan ma'rifah. Sementara syaratnya isim dan khobar lah harus apa? Nakiro. Kalau kita terjemahkan tidak ada sembahan kecuali Allah, berarti Allah khobar. Berarti Allah adalah apa? Khobar. Salah. Karena Allah tidak bisa jadi khobar. Karena dia ma'rifah. Karena dia apa? Ma'rifah. Jadi ini yang dikatakan terus, lihat. Dan ucapannya illa, yaitu adalah alat pembatasan. Makanya dibilang ini karena ada illa berarti hanya Allah. Karena illa ini alat pembatasan. Kan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Berarti yang berhak hanya Allah. Karena ini illa apa? Alat pembatasan. Kita kenal dalam bahasa nahwu adatul istitna, alat pengecualian. Ini nama lain. Iya, di nahwu alat pengecualian. Terus? Dan nama yang mulia yaitu lafzul jalalah adalah badal dari khabar la yang dihilangkan. Nama Allah yang mulia yaitu Allah, illallah. Ternyata itu kata Allah itu i'rabnya sebagai apa? Badal ternyata, bukan khobar. Dia sebagai badal dari khobar la yang dihilangkan. Kan khobar la hukumnya apa? Marfu. Iya kan isimnya mansub. Khobarnya apa? Marfu. Makanya dibaca illallahu. Kenapa dibaca Allahu dhammah? Badal. Badal dari marfu hukumnya apa? Marfu. Ya kan? Badal dari marfu hukumnya marfu. Masya Allah. Terus? Dan bukan khabarnya. Dikarenakan la nafiyah lil jins. Dia tidak beramal kecuali kepada isim nakirah. Ini dia. Dan bukan khobarnya. Syekh tegaskan, bukan khobarnya. Karena lana pilil jins tidak beramal kecuali pada nakiro. Kalau antum bilang itu adalah khobarnya, berarti batal amalannya. Iya kan? Kan syaratnya beramal pada nakiro. Kalau antum bilang itu khobarnya, berarti batal. Seharusnya antum tidak baca la ilaha. Tapi dibaca apa? Ilahu. Kan batal amalannya. Kan kalau batal amalannya, wajib dirofa, terus juga wajib diulang lanya. Ini tidak ada lanya. Berarti menunjukkan dia di sini bukan khobar, bukan khobar. Terus fasaratil jumlata fiha syai'un mahdhufun. Jumlatu. Fasarat al jumlatu fiha syai'un mahdhufun wa huwa al khabaru wa taqdiruhu haqqun ay la ilaha haqqun illallahu.
azza wa jal. Wa hunaka alihatun lakinnaha alihatun batilatun laysat alihatan haqqatan. Wa laysa laha min haqqil uluhiyati syai'un. Wa yadullu lidzalika qauluhu ta'ala dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil. Masya Allah. Ini sisi alasan kenapa kita takdirkan hak. Kenapa kita takdirkan hak. Maka kalimat ini menjadi sesuatu yang dihilangkan, yaitu khabar dengan takdir hakun, yaitu la ilaha hakun illallah. Tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Wa hunaka alihatun lakinnaha alihatun. Dan di sana ada sesembahan-sembahan. Alihah jamak dari ilah. Alihah jamak dari ilah. Paham kan? Jadi tidak ada di sana sembahan-sembahan. Akan tetapi sesembahan yang batil. Di sana ada sembahan-sembahan tapi sembahan itu apa? Batil. Terus? Bukan sesembahan yang hak. Akan tetapi tidak ada sesuatu pun yang memiliki hak untuk diibadahi. Dan ini menunjukkan sebagaimana Allah berfirman. Demikianlah bahwasanya Allah Jalla yang Al-Haq. Dan bahwasanya apa saja yang mereka seru selain Allah maka itu batil. Nah, paham ayat ini ya? Itu laisa laha min haqqil uluhiyati syai'un. Tidak ada sedikit pun hak peribadatan untuknya sedikit pun. Di antara menunjukkan takdir ini, kenapa kita takdirkan hakun adalah firman Allah Ta'ala, dzalika bi anna Allah huwal haqq. Demikian itu karena Allah lah yang hak. Makanya kita takdirkan tadi hak. Dan apa yang mereka sembah selain Allah itu batil. Artinya kalau dia sembah berarti sembahan tapi batil. Yang hak hanya Allah saja. Ini Masya Allah makna dan i'rab la ilaha illallah. Terus. Wa anna Muhammadan Rasulullah. Ay wa tashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Wa lam yakul inni Rasulullah ma'a anna siyaqa yaqtadihi. Li'annahu yukhatibuhu. Lakin idharuhu bismihil alami. Aukadu wa ashaddu ta'ziman. Wa qawluhu Muhammadan huwa Muhammadu bin Abdullah al-Hashimi al-Quraisy al-Qurshi min dzurriyyati Ismaila wa laysa min dzurriyyati Ismaila rasulun siwahu. Masya Allah, ini faedah. Terus. Wa huwal ma'ni biqaulillahi ta'ala an Ibrahim wa Ismaila Rabbana wa ba'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatik. Dan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah, yaitu engkau mempersaksikan bahwasanya Muhammad adalah utusan Allah dan tidak dikatakan dia tidak dikatakan sesungguhnya dia Rasulullah. Sesungguhnya saya utusan Allah. Iya kan? Maksudnya kan ini sekarang Jibril lagi bertanya. Apa itu Islam? Katanya kamu bersaksi tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah dan Muhammad Rasulullah. Nabi tidak bilang saya Rasulullah. Paham kan? Padahal konteks kan mengharuskan, kan dia lagi berbicara sama orangnya. Nabi bilang Muhammad Rasulullah, bukan saya Rasulullah. Kenapa itu? Ada faedahnya. Bersamaan bahwasanya konteks kalimat ini mengharuskan li'annahu yukhatibuhu,
dikarenakan yang diajak bicara. Nabi mengajaknya bicara. Nabi mengajaknya berbicara, akan tetapi menampakkan nama lebih menunjukkan penghormatan, pengagungan, Lebih menguatkan dan lebih menguatkan dan pengagungan, menunjukkan pengagungan. lebih menunjukkan apa? Pengagungan. Jadi Masya Allah. Jadi kita bilang wa asyhadu anna Muhammad itu lebih menguatkan kita bersaksi daripada wa asyhadu anni. Kalau anni saya nanti bisa diganti oleh yang mengaku. Kalau ini Muhammad, tidak bisa ya Muhammad yang bernama Muhammad bin Abdullah. Ini menguatkan lafaz, Masya Allah. Terus Dan ucapan Muhammad, dia adalah Muhammad ibn Abdullah al-Hashimi al-Qurushi. Kuroshi. Kenapa Quraisy. kuru? Kenapa kuru? Kuroshi. Quraisy dari keturunan Ismail. Dan tidak ada rasul dari keturunan Ismail kecuali Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Jadi kan Nabi Ibrahim punya dua anak, Ishak sama Ismail. Kalau Ishak, semua Nabi dibawanya. Nah, dari Ishak lahir Yakub Nabi. Ya kan? Dari Yakub lahir 12 anak. Semuanya Nabi. Itu dibilang Bani Israel. Semuanya Nabi. Tidak pernah berhenti dari Nabi. Jadi banyak Nabi dari jalur Ishak. Tapi jalur Ismail tidak ada yang menjadi Nabi kecuali Muhammad SAW. Kecuali Muhammad SAW. Ini faedah Masya Allah. Terus. Dan ini sesuai dengan makna ucapan Enggak. Allah. Huwal makni. Dialah yang dimaksud. Kalau makni yang dimaksud. Kalau makna. Ini al-makni. Yaitu al-maksud. Dialah yang dimaksud. Dan Karena dia al-makni itu al-makni asalnya al-maknu. Al-maknu cuman diproses. Sampai menjadi al-makniyu. Menjadi al-makniyu. Iya. Terus? dan dialah dimaksudkan dengan ucapan Allah Ta'ala tentang firman Allah Ta'ala tentang Ibrahim dan Ismail. Wahai Rabb kami, utuslah kepada mereka seorang Rasul yang membacakan kepada mereka ayat-ayatmu. Nah, ini yang dimaksud dengan ayat ini. Rabbana, doanya Ibrahim dan Ismail. Jadi Nabi Ibrahim dan Ismail berdoa ketika bangun Ka'bah. Rabbana wa ba'ats fihim rasulan minhum. Wahai Rabb kami, utuslah di tengah mereka seorang Rasul dari mereka. Yatlu alaihim ayatik, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau. Siapa di sini yang diutus? Makanya dibilang oleh Nabi, saya ini doanya bapakku. Karena tidak ada Rasul selain Nabi Muhammad yang diutus. Maka hanya Nabi lah yang masuk dalam doa ini. Ini yang dimaksud tadi. Inilah yang dimaksud dari ayat. Utuslah di tengah mereka Rasul. Maksudnya Muhammad. Terus? Rasulullahi rasulun bima'na mursalin. Wa rasuluhu huwa man awha Allahu ilaihi bisyari'i wa amrin. Bisyari'in wa amrin. Wa umira. Wa umira bitabalighihi wal amalu bihi. Baik, sampai situ. Karena terakhir selesai dari syahadat. Rasulullah yaitu Rasul bermakna mursal yang diutus. Nah, Masya Allah. Rasul di sini maknanya mursal yang diutus. Karena dia masdar bermakna maf'ul. Jadi ada kata masdar itu bermakna maf'ul. Rasul dari kata dia masdar maknanya mursal. Makna isim maf'ul, diutus. Dan Rasul dia siapa yang Allah wahyukan kepadanya syariat dan diperintahkan untuk menyampaikannya dan mengamalkan dengannya. Ini pengertian Rasul. Ini pengertian Rasul ini. Rasul itu adalah orang yang Allah wahyukan kepadanya syariat, kemudian diperintahkan untuk menyampaikan dan mengamalkan. Kalau Nabi tidak diwahyukan kepadanya syariat. Kalau Nabi itu ia melanjutkan syariat sebelumnya. Ia melanjutkan syariat sebelumnya. Paham kan? Kalau Nabi, kalau Rasul
syariat baru diperintahkan untuk menyampaikan. Paham kan? Kalau Nabi syariat lama dia lanjutkan. Dan tidak diperintahkan untuk menyampaikannya juga. Karena mereka kalau hanya beramal untuk dirinya saja juga, itu tidak apa-apa. Itu diantara yang disebutkan perbedaan. Ini pengertian Rasul. Yang dapat wahyu baru dan diperintahkan untuk menyampaikan. Karena Nabi Muhammad SAW saat belum diangkat menjadi Nabi, belum tidak sampaikan. Belum tidak berdakwah. Ketika diangkat menjadi Nabi. Tapi ketika belum diangkat menjadi Rasul dengan surat Al-Muddathir, maka baru belum berdakwah. Belum diangkat menjadi Nabi kan dengan surah Iqra. Surat pertama yang pertama turun. Iqra, turun di Gua Hira. Paham kan? Yang pertama sekali turun surat Iqra, 5 ayat pertama. Ketika diturun ayat itu, maka belum menjadi Nabi dan belum tidak berdakwah. Setelah itu turun juga ayat-ayat pertama di surah Al-Muddathir, ya ayyuhal muddathir kum fa'andzir, wahai orang yang berselimut, bangkit beri peringatan. Nah, ini belum diangkat menjadi Rasul. Setelah itu berdakwah. Paham kan? Nah, ini Rasul. Diwahyukan kepadanya sebuah syariat dan diperintahkan untuk menyampaikan syariat itu dan beramal dengannya. Ini selesai 2 kalimat syahadat yang pertama. Kita lanjut lagi di pertemuan besok yang makna kalimat-kalimat setelahnya. Ini belum syarah ya, baru maknanya secara bahasa. Nanti akan ada syarah setelahnya. Kita cukupkan dulu. Siapa besok yang baca? Fajrin ada. Yang ada. Siapa setelah Fajrin? Saudara kembarnya. Alhamdulillah. Baik. Kita cukupkan dulu. Alhamdulillah. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.